Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1845 sampai tahun 1848 bab 1845 membuat kesepakatan. Itu benar, saya diburu oleh musuh saya saat itu, dan saya terpaksa meninggalkan sisa jiwa ini. Saya berharap suatu hari seseorang akan jatuh dari tebing, dan kemudian saya dapat mengambil kesempatan untuk menempati tubuhnya dan bangkit kembali. Tapi sayang sekali aku telah menunggu bertahun-tahun, dan aku belum menunggu seseorang jatuh. Sekarang aku akhirnya menunggumu, tapi aku tidak punya cara untuk menempati tubuhmu. Lelaki tua itu memandang ke Fendi Zanders dengan ekspresi kecewa dan berkata, "Apakah kamu menceritakan padaku cerita hantu di sini? Siapa kamu sebenarnya?" Fendi Zanders berteriak dengan sedikit putus asa. "Kamu juga harus menjadi seorang pejuang, kan?" Orang tua itu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Ya." Fendi Zanders mengangguk. "Kamu di wilayah apa?" Orang tua itu memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Prajurit peringkat Suan." Jawab Fendi Zanders. "Bagaimana keadaan seorang seniman bela diri misterius?" Nada suara lelaki tua itu sedikit bingung, lalu dia mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh dahi Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan sangat meremehkan, "Jadi itu hanya bangunan pondasi." "Bangunan pondasi apa?" Fendi Zanders memandang orang tua itu dan bertanya. "Ratusan tahun yang lalu, alam prajurit kita dibagi menjadi alam pelatihan ki, alam pembangunan fondasi, alam jiwa baru lahir, alam transformasi dewa, dan alam abadi terbang setelah melewati bencana." Orang tua itu menjelaskan perlahan. "Alam seniman bela diri kita saat ini adalah prajurit peringkat Huang, prajurit peringkat Suan, prajurit peringkat bumi, dan prajurit peringkat surga," kata Fendi Zanders. "Kamu berhubungan dengan alam kami pada saat itu seharusnya adalah alam pendirian yayasan." Orang tua itu berkata dengan lembut. "Apakah kamu juga seorang pejuang? Kamu di alam apa?" Fendi Zanders bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tubuh utamaku adalah alam abadi terbang, dan aku hanyalah jiwa yang tersisa, jadi alam saat ini seharusnya adalah alam jiwa yang baru lahir." Orang tua itu berkata perlahan. Fendi Zanders sedikit bingung dengan perkataan lelaki tua itu, karena dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. "Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah sisa jiwa yang saya tinggalkan. Saat itu, saya menerobos ke alam Fixian setelah saya berhasil melewati malapetaka, dan sekte seni bela diri kuno lainnya di Tiongkok bergabung untuk mengepung saya karena mereka takut pada saya kekuatan. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini, dan meninggalkan jiwa yang tersisa. Saya harap saya dapat menggunakan jiwa yang tersisa ini untuk kembali lagi di masa depan, tetapi setelah menunggu bertahun-tahun, kekuatan sisa saya jiwa semakin lemah. Sampai-sampai kamu menempati tubuh orang lain, kamu muncul terlambat." Orang tua itu memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. "Maksudmu kamu bisa memisahkan jiwamu dari tubuhmu?" Fendi Zanders sepertinya mengerti maksud orang tua itu. "Tentu." Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, "Jiwa negeri ajaib terbang kita tidak akan pernah hilang. Bahkan jika tubuhku hancur, aku bisa membiarkan jiwaku menempati tubuh orang lain. Jiwa yang tersisa adalah jiwaku. Bagian darinya, kekuatan sedikit lebih lemah dari jiwaku yang sebenarnya. Lalu di mana jiwamu sekarang?" Fendi Zanders memandang orang tua itu dan bertanya. "Saya tidak tahu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, "Saya pikir musuh saya pasti menggunakan suatu metode untuk menyegel jiwa saya, jika tidak, saya pasti akan datang untuk mengambil kembali sisa jiwa saya setelah saya terlahir kembali. Saya masih tidak mengerti apa yang Anda katakan," kata Fendi Zanders tak berdaya. "Wajar jika kamu tidak memahaminya. Bagaimanapun, seni bela diri kuno telah mengalami kemunduran hingga hanya tersisa 3 alam. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat kamu sentuh dalam hidupmu." Orang tua itu berkata dengan ringan. "Meskipun aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, aku dapat mendengar bahwa kamu tampaknya sangat kuat. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan segera mati? Lalu apakah kamu punya cara untuk menyelamatkanku?" Fendi Zanders memandang orang tua itu dan bertanya. "Kamu tidak ingin mati?" Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. "Omong kosong, siapa yang ingin mati, aku terlempar dari atas," kata Fendi Zanders sedikit terdiam. Orang tua itu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Kamu baru saja mengatakan bahwa prajurit terkuatmu hanya ada di alam jiwa yang baru lahir, kan?" "Seharusnya." Fendi Zanders mengangguk sedikit. "Hehe, bagaimana menurutmu kalau kita berdua membuat kesepakatan?" Orang tua itu memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Berdagang." Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Kesepakatan apa?" "Aku tidak bisa menempati tubuh orang lain sekarang, jadi tidak masuk akal bagiku untuk meninggalkan sisa jiwaku di sini, dan kamu hanya tidak ingin mati sekarang, jadi aku bisa memberimu kekuatan sisa jiwaku."
Jadi maka kamu bisa bertahan hidup, dan setelah kamu menyerap kekuatan sisa jiwaku, paling buruk kamu bisa menerobos ke alam jiwa yang baru lahir, dan pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawanmu. Yang lama kata pria itu perlahan. Ada hal yang bagus. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Kamu sudah mati sekarang, kenapa aku harus berbohong padamu? Dan aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan aku tidak akan mendapat manfaat apapun dari berbohong padamu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin membuat kesepakatan denganku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Fendi Zanders bertanya dengan sangat hati-hati. Setelah kamu mendapatkan kekuatanku, bantu aku menemukan tubuh jiwaku, lalu bantu aku menemukan mayat untuk membangkitkanku. Orang tua itu menyatakan tujuannya. Sudah bertahun-tahun, mungkinkah jiwamu sudah hilang? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Mustahil. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, dan melanjutkan, jiwaku tidak akan hilang, dan jika jiwaku telah hilang, maka sisa jiwaku juga akan menghilang, karena kamu dapat melihat sisa jiwaku, itu artinya milikku jiwa masih ada di dunia ini. Fendi Zanders memandang orang tua itu dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, pilihan sekarang ada di tanganmu. Aku bisa menyelamatkan nyawamu, dan kamu bisa menyelamatkan nyawaku. Kita berdua menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Orang tua itu terus berbicara setelah melihat Fendi Zanders tidak melakukannya. Tidak diucapkan. Saya setuju dengan kondisi Anda, selama Anda bisa menyelamatkan saya akan menemukan cara untuk menemukan jiwa Anda. Fendi Zanders tidak ingin mengatakannya secara langsung. Apakah kamu tidak akan memikirkannya? Jika aku orang jahat, jika kamu membantuku bangkit, maka kamu mungkin mendapat masalah besar. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya bahkan tidak memikirkan hal-hal itu sekarang, saya harus bertahan hidup, karena hanya jika saya bertahan, pacar saya dapat bertahan. Fendi Zanders berkata dengan sangat serius. Yah, kesepakatan antara kita berdua sudah tercapai. Orang tua itu mengangguk sedikit. Jika kamu menyelamatkanku sekarang, apakah kamu tidak takut aku akan menyesal tidak menyelamatkanmu di masa depan? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada orang tua itu. Akhir bab ini. Bab 1846. Bab 1846 kebangkitan itu sama sekali bukan masalah bagiku. Karena yang bisa aku lakukan sekarang adalah menghidupkanmu kembali dan memberimu kekuatan alam jiwa yang baru lahir. Setelah kamu keluar, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, maka kamu harus menemukanku. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu bagaimana menerobos dari alam jiwa baru lahir ke alam dewa transformasi. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri nada. Fendi Zanders memandang orang tua itu dan tidak berkata apa-apa. Di mata orang tua itu, pengejaran kekuasaan oleh manusia tidak ada habisnya. Meskipun Fendi Zanders sekarang merasa bahwa seniman bela diri terkuat di dunia tidak lebih dari ahli seni bela diri kuno, sebenarnya akan ada lebih banyak orang kuat yang muncul, tetapi Fendi Zanders saat ini tidak dapat menghubungi orang-orang itu. Orang-orang itu, jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dia harus menemukan jiwanya sendiri untuk membangkitkan dirinya sendiri. Bagaimana kamu memberiku kekuatanmu? Fendi Zanders memandang orang tua itu dan bertanya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Orang tua itu menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu meletakkan tangan kanannya di dahi Fendi Zanders. Dalam sekejap, Fendi Zanders merasakan kekuatan yang sangat kuat perlahan mengalir ke tubuhnya, dan meridian Fendi Zanders yang rusak mulai pulih secara bertahap. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut, karena ia merasa perasaan ini sungguh luar biasa, bahkan Fendi Zanders merasa semua ini seperti mimpi yang ia alami. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders perlahan menutup matanya. Ketika Fendi Zanders membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia masih terbaring di dalam gua sekarang. Tapi lelaki tua yang berbicara dengan Fendi Zanders sebelumnya telah menghilang. Untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi sekarang, Fendi Zanders hanya menggerakkan lengannya. Apa yang Fendi Zanders tidak pernah duga adalah tubuhnya benar-benar bisa bergerak. Anda harus tahu bahwa meridian seluruh tubuh Fendi Zanders baru saja diganggu oleh Feng Wendong, belum lagi mengumpulkan energi spiritual, bahkan Fendi Zanders tidak dapat menyelesaikan beberapa aktivitas yang sangat sederhana. Namun saat ini Fendi Zanders masih bisa menggerakkan tubuhnya, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah mimpi. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan langsung berdiri. Ketika Fendi Zanders berdiri, dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya telah banyak berubah, dan kekuatan di tubuhnya juga menjadi sangat menakutkan. Fendi Zanders secara naluriah menghela nafas. Nafas tersebut terbang langsung menuju puncak gunung di kejauhan, lalu menghantam puncak gunung tersebut dengan ganas. Boom! Dengan suara keras, gunung tidak jauh dari situ mulai bergetar hebat. Beberapa detik kemudian, gunung itu langsung runtuh. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya terkejut seperti yang dia inginkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua yang terjadi barusan itu benar adanya. Pada saat ini, Fendi Zanders tidak hanya hidup kembali, tetapi juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli seni bela diri kuno. Bukankah semua ini hanya mimpi yang kualami setelah kematianku? Fendi Zanders melihat tangannya dengan ekspresi bingung dan menghela nafas.
Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk menilai apakah dia masih hidup atau tidak, dan mengetahui apakah yang terjadi padanya benar atau tidak, dia hanya punya satu pilihan sekarang dan itu adalah meninggalkan Gunung Chifeng sesegera mungkin. Hanya dengan pergi dari sini Fendi Zanders dapat mengetahui apakah yang baru saja terjadi itu nyata. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu langsung keluar dari gua. Setelah berjalan keluar gua, Fendi Zanders menemukan jalan setapak di depannya. Saat ini, Fendi Zanders tidak tahu ke arah mana dia harus pergi untuk meninggalkan Gunung Chifeng, jadi dia hanya bisa berjalan maju di sepanjang jalan setapak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders akhirnya mencapai ujung jalan. Saat ini, hanya ada hamparan salju tak berujung dan puncak gunung di depan Fendi Zanders, dan tidak ada lagi yang terlihat sama sekali. Awalnya, Hujun selalu memimpin jalan bagi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders sama sekali tidak tahu bagaimana keluar dari sini. Bukankah aku baru saja hidup kembali dan kemudian mati di Gunung Chifeng ini? Melihat langit bersalju, Fendi Zanders menghela nafas putus asa. Ah. Namun, pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mendengar serigala melolong di kejauhan. Fendi Zanders menoleh tanpa sadar, dan menemukan bahwa itu adalah serigala salju yang dia temui di Huihongwo sebelumnya. Raja Serigala Salju menghampiri Fendi Zanders, tapi sepertinya dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap Fendi Zanders. Bisakah kamu membawaku keluar dari Gunung Chifeng? Fendi Zanders bertanya pada Raja Serigala Salju dengan lembut. Snow Wolf King berbalik dan berjalan ke depan seolah dia bisa memahami kata-kata Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia juga mengikuti langkah Raja Serigala Salju. Fendi Zanders mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan diselamatkan oleh Raja Serigala Salju pada akhirnya. Saat ini, Gunung Chifeng tertutup salju, dan Anda tidak dapat melihat apapun kecuali hamparan salju putih. Jika Hujun tidak memimpin Fendi Zanders di depan, Fendi Zanders tidak akan pernah menemukan buah pengembalian jiwa. Kemudian, Fendi Zanders jatuh dari tebing, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Untungnya, Fendi Zanders bertemu dengan Raja Serigala Salju. Raja Serigala Salju telah tinggal di Gunung Chifeng selama hampir 100 tahun, dan dia mengetahui dengan baik situasi di dalam Gunung Chifeng. Begitu saja, serigala berjalan sendirian di tengah salju yang dingin, dan gambarnya sangat spektakuler. Saat ini, Fendi Zanders masih tidak yakin apakah dia benar-benar hidup, dan dia tidak tahu apakah semua yang dia alami sekarang adalah halusinasinya atau kenyataan. Bagaimanapun, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti Snow Wolf King. Awalnya, Fendi Zanders memasuki Gunung Chifeng dengan mobil, namun Fendi Zanders dan Hu Jun turun dari mobil di pintu masuk lembah. Namun saat ini Fendi Zanders tidak dapat lagi menemukan Zong Yong dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dari Gunung Chifeng dengan berjalan kaki. Untungnya, Fendi Zanders sekarang adalah ahli seni bela diri kuno, jadi meskipun suhu Gunung Chifeng sangat rendah, tidak akan banyak berdampak pada tubuh Fendi Zanders. Fendi Zanders mengikuti Raja Serigala Salju selama hampir sehari semalam, namun pemandangan di sekitarnya tetap tidak berubah. Fendi Zanders mulai curiga bahwa dia mungkin benar-benar mati sekarang, dan semua pemandangan di sekitarnya hanyalah imajinasinya. Ah. Tapi saat Fendi Zanders hendak menyerah dan terus berjalan ke depan, Raja Serigala Salju tiba-tiba meraung. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Raja Serigala Salju, dan menemukan bahwa Raja Serigala Salju telah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan lagi. Fendi Zanders menghampiri Snow Wolf King, mengulurkan tangannya untuk membelai rambut perak Snow Wolf King, dan bertanya sambil tersenyum. Ah! Raja Serigala Salju meraung lagi. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ada seseorang. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat, karena dia menemukan ada beberapa mobil salju yang melaju di atas salju tepat di depannya. Sebelumnya Fendi Zanders bertanya-tanya apakah pemandangan ini hanya imajinasinya sendiri sebelum dia meninggal, namun setelah melihat mobil salju itu, Fendi Zanders merasa bahwa semua ini mungkin bukan fantasi, melainkan nyata. Akhir bab ini. Bab 1847. Apakah aku benar-benar belum mati? Fendi Zanders berteriak dengan penuh semangat. Raja Serigala Salju menoleh dan melirik ke arah Fendi Zanders, tetapi tidak memilih untuk terus berjalan ke depan, tetapi berbalik dan berjalan menuju ke arah datangnya. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Raja Serigala Salju mungkin tidak ingin dekat dengan manusia. Di matanya, manusia mungkin adalah makhluk paling berbahaya. Terima kasih, setelah aku pergi dari sini, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan untukmu. Fendi Zanders berteriak ke arah di mana Raja Serigala Salju pergi. Tetapi Raja Serigala Salju sepertinya memahami kata-kata Fendi Zanders, kembali menatap Fendi Zanders, dan kemudian menghilang ke dalam salju yang luas. Setelah Fendi Zanders melihat Raja Serigala Salju pergi, dia langsung berlari menuju mobil salju, karena dia tahu bahwa mobil salju itu mungkin satu-satunya harapannya untuk keluar dari sini. Di sisi lain, di dalam mobil salju, seorang wanita cantik ras campuran duduk dengan tenang di kursinya, mengagumi pemandangan di luar, dan sesekali mengeluarkan kameranya untuk mengambil beberapa foto. Si cantik ras campuran terlihat sangat cantik, memadukan keunggulan wanita timur dan barat, dengan fitur wajah yang elok, dipadukan dengan mata biru dan rambut emas, meski dibalut rapat, ia tetap bisa melihat sosok yang terbilang seksi, montok. Cantik yang seksi. Ah.
Tapi pada saat ini, suara gemuruh membuat si cantik ras campuran melompat. Ekspresi si cantik berubah, dan dia buru-buru bertanya kepada pengemudinya, Paman Sun, sepertinya aku baru saja mendengar sesuatu, seperti auman binatang, apa kamu mendengarnya? Saya dengar. Pengemudi mobil itu menjawab dengan suara rendah, wajahnya jelas sedikit gugup. Apa itu? Si cantik mengerutkan kening dan bertanya. Seharusnya ada serigala salju yang menyerang, kita harus cepat keluar dari sini. Sopir itu menjawab dengan suara pelan, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, sekarang ubah arah, semua berkendara ke barat laut, terima. Menerima. Tak lama kemudian ada respon dari interkom. Namun pengemudi mengubah arah dan menginjak pedal gas dengan gila-gilaan. Lagi pula, di mata orang seperti dia, serigala salju adalah eksistensi paling berbahaya di padang salju ini. Begitu bertemu dengan serigala salju, peluang mereka untuk bertahan hidup hampir nol. Paman Sun, tunggu sebentar. Tapi saat ini, si cantik tiba-tiba berteriak. Nona Lu, ada apa? Tanya sopir itu sambil mengerutkan kening. Sepertinya aku baru saja melihat seseorang di salju, berhentilah dan aku akan melihat, teriak wanita cantik itu dengan cemas. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata pengemudi, dan dia berkata dengan suara rendah, Nona Lu, bagaimana mungkin seseorang bisa muncul di salju di lingkungan ini, dan bahkan jika seseorang diperkirakan sudah lama mati kedinginan, Anda tidak boleh terlalu khawatir. Urus urusanmu sendiri. Aku tidak bercanda, aku benar-benar melihat seseorang berlari menuju posisi kita, sangat cepat. Si cantik berbicara dengan cepat. Nona Lu, meskipun ada seseorang yang benar-benar ada di sana, aku tidak bisa, jangan berhenti sekarang. Sopir itu berkata tak berdaya. Kenapa? Apakah kamu tidak mendengar auman serigala salju tadi? Raungan serigala salju berarti ia telah menemukan kita dan memanggil teman-temannya. Jika kita terus tinggal di sini, semua orang akan mati. Aku tidak bisa hanya karena pengikut orang yang tidak ada hubungannya dengan kita membunuh semua orang. Jelas pengemudi itu. Si cantik tampak tak berdaya setelah mendengar kata-kata pengemudi, karena pengemudi memberitahu mereka sebelum memasuki Gunung Cifeng bahwa makhluk paling berbahaya di Gunung Cifeng ada serigala salju. Pilihannya adalah melarikan diri dengan cepat dan tidak meninggalkan siapapun sendirian. Jadi pengemudi melakukan hal yang benar sekarang. Fendi Zanders, yang tidak jauh dari sana, melihat semua mobil salju ini mengubah arah dan melaju menuju dari kejauhan, ekspresi wajahnya tampak sedikit tak berdaya. Apakah aku menakuti mereka? Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu mempercepat kecepatan kakinya, dan mengikuti bekas ban mobil salju untuk mengejarnya. Di sisi lain, kerumunan mobil salju akhirnya berhenti setelah berkendara menggila selama lebih dari setengah jam. Sopirnya, Laoli, menyeka keringat di dahinya, lalu menoleh dan berkata kepada wanita cantik di sampingnya, Nona Lu, kami baru saja hampir mati. Jika serigala salju benar-benar menemukan kami mungkin semua harus di mana kematiannya. Paman Sun, menurutku kamu sedikit terlalu gugup. Aku tidak melihat serigala salju sama sekali. Si cantik menjawab dengan ringan. Nona Lu, saya bertemu dengan serigala salju di Gunung Cifeng 7 tahun lalu, dan istri saya meninggal di sini, jadi jangan khawatir, saya tidak salah dengar. Raungan tadi datang dari serigala salju. Dari, Litua berkata dengan wajah kosong. Istrimu. Si cantik langsung membeku setelah mendengar kalimat ini. Awalnya, dia masih marah karena Laoli tidak memilih untuk memarkir mobilnya sekarang, dia merasa Laoli agak terlalu berdarah dingin. Namun ketika dia mendengar perkataan Laoli, dia menyadari mengapa Laoli begitu takut pada serigala salju. Nona Lu, tahukah Anda kenapa saya begitu takut dengan serigala salju, tapi saya masih membawa tim petualangan ke Gunung Cifeng setiap tahun. Saat ini, Laoli melihat keindahan itu dan bertanya. Tidak tahu. Si cantik menggelengkan kepalanya sedikit. Karena aku berharap bisa memulihkan jenazah istriku, kata Litua enteng. Si cantik kembali tercengang setelah mendengar kalimat ini. Saudara Li, kita menemukan sebuah gua di depan, apakah kita perlu pergi ke sana dan beristirahat? Saat ini, walkie-talkie Laoli tiba-tiba berdering. Ayo istirahat dulu. Laoli mengambil walkie-talkie dan menjawab. Oke. Jawaban datang dari interkom. Dan Laoli meletakkan walkie-talkie-nya, lalu menoleh ke arah si cantik dan berkata, Nona Lu, ada sebuah gua tepat di depan kita, ayo pergi dan istirahat. Paman Sun, maafkan aku atas apa yang baru saja terjadi. Si cantik tampak sedikit bersalah dan berkata, baiklah. Laoli tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki gua. Gua tersebut memang tidak terlalu besar, namun seharusnya tidak ada masalah bagi orang-orang yang ingin menampung konvoi tersebut. Semua orang menyalakan api di dalam gua, lalu memblokir pintu masuk gua dengan peralatan khusus, hanya menyisakan ruang seukuran jendela untuk kenyamanan ventilasi. Saat ini, sebagian besar orang di dalam gua adalah kaum muda, dengan lebih banyak laki-laki dan lebih sedikit perempuan. Dari pakaian orang-orang tersebut terlihat bahwa orang-orang tersebut seharusnya adalah anak-anak dari keluarga kaya. Beberapa orang datang ke Gunung Cifeng kali ini untuk bertualang, dan beberapa orang datang untuk fotografi. Dan kecantikan ras campuran yang berbicara dengan Laoli sebelumnya datang ke sini untuk pemotretan. Dia berasal dari kota Cunyang, dan namanya adalah Lu Yaxin.
Kondisi keluarga Lu Yaxin masih sangat baik. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya terkenal di kota Chunyang, dan keluarganya sebagian besar bergerak di bisnis baja. Semua orang duduk di dekat api unggun dan mengobrol sambil memanggang api. Beberapa orang bahkan mengeluarkan makanan dan menaruhnya di atas api untuk dipanggang. Bab 1848. Kapten Li, berapa hari yang kita perlukan untuk melintasi Gunung Chifeng? Pada saat ini, seorang pria menghampiri Lao Li dan bertanya dengan lembut. Melintasi Gunung Chifeng. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Lao Li tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, anak muda, menurutku kamu terlalu banyak berpikir, kita hanya menempuh kurang dari 1/10 perjalanan sekarang. Itu hanya jaraknya cukup dekat, dan jika kita melangkah lebih jauh, persediaan kita mungkin tidak cukup, jadi kita hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Hanya 1/10-nya. Pria itu terdiam setelah mendengar kalimat ini. Saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan saya telah membawa banyak orang ke Gunung Chifeng, tetapi saya tidak pernah bisa melintasi Gunung Chifeng, jadi saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan ide ini secepat mungkin. Li Tua berkata dengan ringan. Ekspresi wajah pria itu tampak sedikit tidak berdaya, dia berjalan ke arah Lu Yaxin, dan bertanya sambil tersenyum, Yaxin, apakah kamu mengambil foto bagus akhir-akhir ini? Tunjukkan padaku. Tidak, Lu Yaxin. Mengguncangnya kepala dengan ringan. Saat ini, Lu Yaxin sepertinya masih tertekan dengan kenyataan bahwa dia baru saja melihat seseorang di salju, karena dia merasa jika yang dilihatnya benar-benar seseorang pada saat itu, dia sama saja dengan mati. Yaxin, apakah kamu ingin makan sesuatu? Saat ini, pria itu bertanya lagi. Aku tidak lapar sekarang. Lu Yaxin menggelengkan kepalanya dengan ringan. Yaxin, ada apa denganmu? Kenapa aku merasa kamu sedikit aneh? Tanya pria itu sambil mengerutkan kening. Aku. Saat Lu Yaxin hendak membuka mulut untuk berbicara, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Apakah seseorang di sana? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Setelah mendengar kalimat ini, Lao Li tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengulurkan tangan dan mengeluarkan senjatanya, menatap dengan gugup ke pintu masuk gua. Apakah seseorang di sana? Saat ini, suara Fendi Zanders terdengar lagi. WHO. Lao Li mengerutkan kening dan bertanya. Saya terpisah dari teman saya, bisakah Anda membawa saya pergi dari Gunung Chifeng? Fendi Zanders masuk ke dalam gua sambil berbicara. Setelah semua orang melihat bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang pemuda biasa, rasa gugup mereka berkurang dalam sekejap. Bagaimanapun, Fendi Zanders memiliki penampilan yang lembut dan tubuh kurus, jadi dia seharusnya tidak menimbulkan ancaman apapun kepada mereka. Apakah kamu berencana meninggalkan Gunung Chifeng? Lao Li menghampiri Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Ya, ada hal yang sangat penting yang harus aku lakukan, jadi aku harus segera keluar dari sini. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kami adalah bagian dari tim petualangan. Jika Anda ingin mengikuti kami, Anda bisa, tetapi kami tidak akan dapat kembali paling cepat lusa. Lao Li memandang Fendi Zanders dan berkata. Lusa. Fendi Zanders sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata Lao Li, dan kemudian berkata dengan suara rendah, atau, aku bisa memberimu uang, selama kamu bisa membawaku keluar dari sini segera. Tidak. Lao Li menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, lalu melanjutkan, saya punya aturan sendiri, jika saya tidak pergi ke posisi yang saya rencanakan, saya tidak akan pernah kembali. Lao Li memasuki Gunung Chifeng untuk menemukan jenazah istrinya, dan dia hanya memiliki satu kesempatan setiap tahun, jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan memilih untuk menyerah saat ini. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, karena situasi saat ini sangat mendesak, dan buah pengembalian jiwa masih ada di tangan Feng Wendong. Jika Fendi Zanders terus membuang waktu di Gunung Chifeng, buah pengembalian jiwa mungkin akan jatuh ke tangan keluarga Chen. Pada saat itu, semuanya akan terlambat. Apakah kamu berencana pergi ke kota Chunyang? Namun, saat ini, Lu Yaxin tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Benar, saya ingin pergi ke kota Chunyang. Fendi Zanders memandang Lu Yaxin dan mengangguk. Tapi Lu Yaxin ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata kepada Lao Li, Paman Li, bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kita lanjutkan saja? Nona Lu, apakah Anda yakin tahu jalan pulang? Lao Li mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Yaxin, kamu bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Anak laki-laki yang sebelumnya aktif berbicara dengan Lu Yaxin juga berteriak, menurutku orang ini bukan orang jahat, dan aku mengambil banyak foto sepanjang jalan, jadi aku mungkin tahu cara kembali. Lu Yaxin berkata dengan lembut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lao Li berkata dengan lembut, Nona Lu, jika kamu pergi begitu saja dengan orang ini, kamu mungkin sangat berbahaya, jadi kamu masih harus berpikir hati-hati. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Lu Yaxin mengangguk dengan sangat serius. Baiklah kalau begitu, aku akan menyiapkan makanan dan air segar untukmu, kamu bisa menyetir dan membawa orang ini pergi. Lao Li melihat Lu Yaxin sepertinya benar-benar berencana untuk pergi, jadi dia tidak terus menghentikannya. Lu Yaxin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, bisakah kamu mengemudi? Pertemuan. Fendi Zanders mengangguk.
Bagus sekali, kita berdua bisa bergantian mengemudi, jadi kita bisa segera keluar dari sini. Lu Yaxin berkata dengan lembut. Melihat ekspresi wajah gadis cantik di depannya ini, Fendi Zanders tampak sedikit bingung, karena dia tidak mengerti mengapa gadis ini tampak lebih ingin pergi dari sini daripada dirinya. Yaxin, atau aku akan kembali bersama kalian berdua, agar aku tetap bisa melindungi keselamatan kalian. Seorang pria muda menghampiri Lu Yaxin dan berkata dengan lembut kepada Lu Yaxin. Tidak perlu, jika kamu mengikuti kami berdua, kamu akan dihalangi. Kamu harus mengikuti Paman Sun dan yang lainnya. Lu Yaxin sangat jelas tentang karakter pemuda ini, jika dia membawa pemuda ini bersamanya, itu akan sangat merepotkan. Setelah pemuda itu mendengar kata-kata Lu Yaxin, dia tampak sedikit malu, dan setelah menghela nafas tak berdaya, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun. Beberapa menit kemudian, Laoli membantu Fendi Zanders dan Lu Yaxin menyiapkan mobil salju, lalu menyiapkan makanan. Saat berpisah, Laoli menyerahkan pistol kepada Lu Yaxin, seolah dia khawatir Lu Yaxin akan menyentuhnya. Bahaya apa? Dan Lu Yaxin tidak menolak, dan langsung menerima pistolnya. Begitu saja, Fendi Zanders dan wanita cantik ras campuran mengendarai mobil salju menuju pintu keluar Gunung Chifeng. Suhu di dalam mobil tidak buruk, jadi Lu Yaxin tidak mengenakan jaket tebal saat berkendara, melainkan hanya mengenakan sweater ketat.